Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bertemu lagi dengan saya Bejana ya dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Saya tetap dalam firman, doa, dan pengurapan. Hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara, ya, bagaimana iblis itu bekerja. Seringkali kan saudara mendengar ya di khotbah-khotbah ya mengenai pekerjaan iblis ini. Tapi ini saya membuktikan saudara, ya, tidak hanya tercatat di Alkitab ini saja lalu kita bicarakan, tapi ada buktinya di dalam pelayanan saya. Nanti saudara bisa menyimak baik-baik ya, tapi ini karena kita mohon supaya Roh Tuhan, Roh Kudus itu memenuhi kita ya, melingkupi kita, keluarga kita ya, keluarga saya, keluarga saudara ya, dalam mendengar khotbah saya, pelayanan saya ini. Sebelumnya saudara-saudara, karena saya menggunakan sarana lebih baik, sebelum saya menyampaikan ini saudara ngurapi dulu lah ya, supaya Roh Kudus bekerja. Ada sambil saudara memohon berdoa, kebutuhan saudara apa hari-hari ini, ya, biar Roh Kudus yang ikut menolong, membantu, ya, baik dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam keluarga, rumah tangga, kesehatan maupun dalam pekerjaan, keuangan ekonomi, semua ini lagi sulit ya saudara. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan rohnya yang Maha Kudus sudah dicurahkan menolong kita sebagai parakletos saudara ya. Mari, kalau ada minyak yang belum dikuduskan ya, dari tempat ini saya mau hembuskan Roh Kudus supaya melawat menjamah minyak saudara ya, menjadi kudus ya. Kalau saya sebut minyak kudus saudara, yang kita kenal juga orang-orang mengatakan minyak urapan, tapi saya ngomong minyak kudus. Pegang tangan kanan minyakmu, kita rileks santai aja. Mohon Roh Kudus bekerja. Ku hembuskan Rohmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak yang belum dikuduskan itu Tuhan sekarang Kau kuduskan di dalam namamu, nama Tuhan Yesus, supaya minyak itu menjadi kudus. Roh Kudus yang akan bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Saudara urapkan saja dulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya sudah selalu siap saudara ya, mengurapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Kita baca saudara-saudara ya firman Tuhan ini. Dan nanti saya kasih judul ya, subtema saya masih ada. Saya kasih judul, tapi setelah saya membaca ini saudara, kita baca saudara. Pertama kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Pokoknya ayat ini sudah saudara banyak membaca, mendengar ya, khotbah-khotbah, tapi ini kita dengarkan saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini ngerti maksudnya, sadar. Jangan sampai ada yang lengah ya. Di samping itu harus berjaga-jaga. Ya, lewat doa, lewat firman Tuhan, ya, dan izinkan Roh Kudus itu bekerja. Ya, kita berjaga-jaga, kita mengarungi kehidupan kita ini bersama dengan Roh Tuhan, ya, Roh Kudus. Ini sebab kita harus begitu. Kenapa? Ini lihat, lawanmu, jelas ya, lawanmu, lawan saya dan lawan saudara. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini iblis, lawanmu iblis, cuma itu aja. Ya, dikatakan seperti singa. Ya, ini singa yang sedang lapar ini saudara, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya, lengah, habis saudara. Ini lawan kita ini jangan dianggap sepele ini. Ini pada kekuatan loh ya. Sengat mautnya udah kalah emangnya di atas kayu salib ya oleh Tuhan Yesus. Tapi dia masih punya power. Masih punya power untuk, jelas utama adalah ya menggagalkan
meruntuhkan, menggugurkan iman kita ini loh kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, tapi sebelum saya menyampaikan ini, apa sih dia itu melakukan apa? Kita lihat saudara di dalam Efesus ya. Ya, Efesus 6 ayat 12 itu dikatakan begini. Ya, lawanmu tadi loh iblis loh. Ini Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini saudara. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan darah daging, bukan melawan manusia. Musuh kita ini bukan manusia sebetulnya. Utama itu loh, bahaya laten itu iblis. Lihat ini saudara. Ya, tetapi loh ya, bukan tapi siapa lawan kita? Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis, pemerintahan iblis. Ada penghulunya, ada roh-roh jahat di udara. Wah, ini lawan bahaya laten kita, saudara. Hati-hati ya, saudara ya. Ya, jelas ya kita lawan kita ini iblis ya. Ya, dah itu ya dalam konteks ini ya. Nah, saudara tahu kalau saudara membaca ini, iblis itu punya pekerjaan ini yang saya sampaikan semua ini ya. Ini saya layani loh, ada buktinya, ada faktanya. Jadi saya tidak cuma sekedar wah apa ya, kalau orang ngomong narasi atau opini, oh ini seperti di dalam Alkitab ini begini. Oh ini benar-benar ada implementasinya, ada betul-betul terjadi dalam pelayanan saya. Dan nyata, berkali-kali. Tapi dengan cara yang berbeda-beda. Pertama saudara, saya beritahu, iblis ini suka memecah belah. Suka memecah belah, adu domba. Ayatnya ada semua. Ingat ya, memecah belah, adu domba, hati-hati keluarga-keluarga loh. Ya, rumah tangga, adu domba, dipecah belah oleh iblis. Kadang-kala tidak kita sadari, ya, dari perkataan, apalagi dari tindakan. Wah macam-macam lah caranya, hati-hati. Dulu baik jadi tidak baik. Ini saudara, iblis sukanya memecah belah, adu domba. Makanya itu kita harus sadar dan tetap berjaga-jaga. Ya, jangan sampai ada yang diadu domba, dipecah belah. Dia juga mengganggu, mengusik. Oh, macam-macam bisa membuat orang sakit. Wah, buat orang, wah macam-macam lah. Ada ayatnya, ya, mengganggu, mengusik. Loh, maaf saudara, saya pernah melayani orang yang diperkosa loh oleh iblis. Loh, orang kadang diperkosa oleh manusia, antar manusia, tapi iblis, benar-benar iblis. Laki atau perempuan, saya melayani saudara-saudara. Ya, ada yang, maaf ya, sudah meninggal juga. Wah, ceritanya mengerikan betul-betul saudara. Ya, mengganggu, mengusik, membuat orang sakit, membuat orang, wah jadi gimana lah gitu ya. Ada lagi saudara, dia itu menggoda, merayu. Menggoda, merayu. Ya, saya ini pernah dirayu saudara. Ketika 2 tahun saya melayani HDM, kira-kira 2 tahun ya. Jam 1 siang saudara, saya didatangi satu roh. Saya sendiri yang tahu, di rumah saya. Ya, waktu masih di Ungaran saya datangi saudara. Saya dirayu. Ya, oleh satu roh ini, ditawari saudara. Ya, ditawari. Satu, pertama saya harus meninggalkan HDM. Jangan meneruskan. Itu sepertinya kalau saya ingat tuh setelah saya mematahkan ada 2 keris ya saudara. Satunya kerisnya itu kecil, satunya agak panjang. Punya seseorang, bukan ada di luar kota waktu itu ya. Saya tahu wah itu ada isinya ya. Nah sepertinya itu saudara. Dia nyebut kok namanya, dia dari siapa gitu loh. Roh ini, saya tidak katakan saudara. Dan ditawari kalau mau meninggalkan HDM, saya akan dilimpahi dengan harta benda. Saya terus ingat saudara, Tuhan Yesus pernah ditawari, tapi syaratnya meninggalkan HDM terus ngikut dia, nyembah dia. Nah, saya lalu gini, kamu siapa? Nah, saya terus
tolak itu saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Saya ngomong jangan lagi ketemu. Ya sudah sampai sekarang, udah 20 tahun lebih, tidak pernah lagi saudara. Saya mohon sama Tuhan, janganlah Tuhan. Saya paling tidak senang lihat gitu saudara. Ya, saya malah justru kalau ada yang lihat saya kuduskan. Pikirannya, telinganya, kedua matanya saya kuduskan. Itu pernah terjadi, saya tolak. Ya, loh ini saudara. Ya orang kan butuh ini semua, tapi saya tolak saudara. Karena saya tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya, cukuplah gitu aja. Saya tidak sampai mau sampai kayak apa, cukup saja lah. Ya sudah saya tahu lah kondisi saya kayak apa gitu ya. Nah, seperti itu saudara, saya tolak. Tempo hari saya sudah ngomong, bukan hanya itu orang-orang juga dari Jakarta, Surabaya, Jember, kayak ada Medan juga nawarin saya kok saudara. Nah kalau soal uang, waduh waktu itu ya berlimpah saudara. Ya, tapi saya akan tolak. Saya tetap ada di Semarang sampai sekarang. Terus selain menggoda, merayu itu menyesatkan dengan cara-cara dia. Kadang-kadang menggunakan firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang dibolak-balik. Nah, tidak cocok saudara ya. Ini saya tidak sampai ke situ. Terus ada lagi yang memperbudak, diperbudak, terikat, diperbudak, macam-macam nih. Ini ya sebetulnya ada pelajarannya saudara. Ya, mengikat semua di sini ada Alkitab ini. Lah, saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara, nanti saya berikan kesaksian. Tema saya ini ya, masuk sarangnya iblis. Ngeri saudara. Ya itu saudara, loh kok bisa begitu Pak? Ya nanti saya cerita. Bukan saya loh ini saudara ya. Dari mereka yang mengatakan, masuk sarangnya iblis. Gimana ceritanya? Ini saya tahu ya. Ya firman Tuhan juga mengajarkan iblis itu apa? Mencuri, sebagai pencuri ya, membunuh, membinasakan. Nah makanya itu ada yang mengatakan, kalau tidak ganggu ya biar. Loh tidak bisa saudara. Bagi saya tidak bisa. Harus diusir, harus dikeluarkan. Masa kita mau serumah dengan iblis? Ya enggak. Mau. Ya enggak lah ya, diusir. Nah saya sudah pernah nyampaikan itu saudara. Lah bagaimana ini saudara, saya bisa memakai tema masuk sarangnya iblis. Ini begini saudara-saudara, ya saudara sudah tahu tadi ya garis besar iblis itu siapa? Musuh kita itu bahasa Latin itu terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali selesai. Roh Kudus, nah ya kita mau seperti itu saudara, yang diangkat ya, diangkat. Rumah diangkat, Bapak ada firmannya loh, ada yang tidak diangkat loh ya, ada tinggal, ada yang diangkat. Itu ada ceritanya kan. Nah sudah, saya tidak sampai ke situ. Ini gimana saya bisa masuk sarangnya iblis ini? Begini saudara, itu waktu itu kan saya masih bisa visit ya, sekarang ya sudah enggak lah ya saudara ya. Saya bisa datang, saya dimintai bantuan, ini pendeta yang minta bantuan, ini pendeta. Dia gembala jemaat, satu gereja. Nah karena ada jemaatnya yang perlu ditolong karena diganggu katanya. Wah diganggu macam-macam saudara. Nah saya kan terus bentuk gangguannya bagaimana dulu saya tanya. Ya, nah, apa perlu saya membawa teman untuk persekutuan doa dulu dengan mereka ya, dengan jemaat di sana. Ada betul gangguannya begini saudara. Ternyata ini rumah tangga ini, keluarga ini sebetulnya itu kontrakan, rumah itu kontrakan saudara. Tidak besar kok, kecil. Ya kontrakan. Nah saya ngomong gini, nanti saya akan dulu. Saya akan cari dulu di mana domisilinya. Saya sering begitu saudara. Kalau saya mesti ada gangguan gitu domisilinya. Dia bersembunyi di mana. Nah ini cerita saudara. Jadi ada keluarga ya, jadi ada satu ibu muda ya, perempuan ini ya, ada satu mamanya, orang tuanya dan anaknya satu. Nah ini suaminya kerja di luar kota, sebulan sekali pulang. Nah dia terganggu tiga ini. Pertama, sakit-sakitan, gantian, sakit gantian. Nah itu saja saudara, ada gangguan yang lain. Ini dia punya kompor gas itu loh, bisa hidup dan mati sendiri. Nah, terus pintu kamar itu bisa kayak dibanting, blek. Nah, tidak ada orang, tidak ada angin, tidak ada orang. Ya seperti itu. Terus di kamar mandi juga ada, dilihatin
kepala gitu loh. Nah, itu macam-macam saudara. Nah, terus kan itu kalau sakit kan mereka ke dokter. Dokter ya di daerah situ. Nah ini dokter ini kok ya heran ya, orang keluarga ini kok gantian gitu loh yang sakit seringkali. Nah tanya, loh kamu ini rumahnya daerah mana? Ya dia, loh dokter ini kok ngomong gini tahu. Oh bener rumah itu sarangnya setan loh. Nah ini makanya saya pakai tema ini, masuk sarangnya iblis. Dokter ini loh kok ya ngerti. Nggak tahu saya ceritanya, ada ceritanya itu saudara. Terus saya kan punya teman di sana. Teman saya ini tanya itu loh, daerah jalan ini. Itu katanya, kok, loh ya Pak, betul, itu sarangnya iblis. Itu ya juga ceritanya sama dengan dokter ini. Kayak disengaja lah sama yang punya gitu loh. Nggak tahu saya. Ceritanya, masih ada cerita lah itu, ya itu privasi sendiri kok. Terserah mereka. Itu makanya saya mau beri tema masuk sarangnya iblis. Saya kan banyak melayani yang macam-macam. Tapi ini ya seperti itu. Lah, benar saudara-saudara. Kita adakan persekutuan doa. Ya, loh, itu jam 11 siang ya. Ini tidak sari-sarinya katanya yang punya rumah. Yang depan rumah itu kan punya anjing. Waktu kita lakukan persekutuan doa, nyanyi-nyanyi itu, anjing itu tiba-tiba, kalau istilah saya itu bukan, kalau orang kan anjing kan guguk, tapi ini baung. Oh, nah, menurut kepercayaan itu anjing ini ngerti setan, tahu setan. Ya itu udah tahu, ceritanya begitu. Tapi ini begitu, terus sepanjang itu, sampai kita seterahan itu berhenti, cukup lama itu, ya berhenti. Saya mulai, kamu nyanyi terus, ya biasa gitu. Ada kuasa dalam darahnya. Saya gitu. Terus saya mulai masuk mencari domisilinya. Lah, ketemu saudara di dapur. Di dapur. Ya udah, Bang, di dapur, di dalam dapur itu. Dia kan roh. Ya, ada tapi tidak kelihatan kan roh itu. Saya usir dah. Wah, itu ceritanya ya udah macam-macam lah. Ya, kok diusik, diganggu banget lah gitu, sampai sakit-sakit itu. Nah itu tempatnya iblis, dikatakan markasnya daerah situ. Saya usir, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya urapi saudara, saya urapi ya, tahu urapi itu. Nah, sudah selesai semua toh, baik. Itu aja sudah berhenti, nggak ada baung. Kalau istilahnya saya baung. Nah itu saudara-saudara, sampai sebegitu rupa ya. Nah, ada yang lebih lagi kan tadi kalau sampai diperkosa apa. Loh itu cerita loh saudara. Dari keluarga situ ngomong, betul. Ada. Ada di kantor saya juga, oh. Ada yang nyamar saudara. Nyamar. Hebreanya nyamar seperti kalau istri ini ya seperti suaminya, kalau suami ya seperti istrinya. Loh, itu terjadi, hati-hati loh saudara ya. Ini betul loh ya, saya melayani. Saya bukan ngomong kosong, bukan nakut-nakuti atau ini wah buat dongeng. Enggak, ini enggak dongeng, ini terjadi benar. Saya melayani saudara. Wah macam-macam saya. Ini loh saudara, musuh kita ini bayarannya sampai detik ini lebih lagi. Dia lebih bekerja. Maka itu saudara, sadarlah. Ya, dan berjaga-jaga. Hati-hati itu yang ya di tengah-tengah warga mungkin ada anak-anak yang tanpa sadar ya, bisa dia dikuasai ini. Hingga dia harus sak keluarga dimusuhi semua, melawan orang tua, berani sama orang tua, melakukan ini, melakukan itu. Wah, enggak kena diberitahu, karpe dewe kalau saya bilang. Hati-hati, sadar. Saya bilang ya, sadar. Sungguh, ya, banyak orang-orang yang mengalami sakit penyakit bukan karena virus, bukan karena bakteri, bukan karena apa ya, tapi karena pekerjaan iblis. Ya ini, saya kan ini banyak kok, saudara. Tidak satu dua. Ini saya mau cerita tentang itu. Nah, saya diajak. Ya, kembali jemaat dia, pendeta.
Karena jemaahnya ada itu. Nah setelah saya usir, puji Tuhan, saya ada berita yang bagus. Tidak ada apa-apa lagi, haleluya. Oh luar biasa ya, Roh Kudus bekerja. Saya hanya orang biasa, tapi Roh Kudus itu loh saudara. Ya, saya lewat minyak, urapan minyak kudus saudara. Ya pakai. Bukan karena minyaknya, tapi Roh Kudus yang bekerja. Oh ada lagi cerita aneh-aneh kok, sudah serem-serem juga. Ya ini salah satunya. Saya masuk markasnya iblis. Itu kata dokter dan teman-teman saya yang ada di daerah situ. Lah, saya tidak ngerti bagaimana. Tapi memang ada. Iya, saya udah usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan usir dalam namanya sendiri, tidak bisa. Karena ada pendeta, maaf ya, memang ada. Mengusir dalam namanya. Tidak bisa, nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, pergi. Bisa, saya sudah melayani banyak kok gitu. Tidak aja di mana-mana. Ya, ada di sampai ke Medan segala ya, Binjai. Betul, Brarang. Ya. Tapi saya sampai ke Medan, ke Binjai, Brarang itu, daerahnya situ juga. Ya, ada juga di lewat telepon juga ada kan banyak itu. Wah, itu banyak lah. Sampai waktu itu di Amerika ya. Nah, iya, saya telepon, saya usir waktu itu. Ya kan, ya ada yang di Surabaya, Jakarta, Cilenyi, ya toh. Mana itu? Saya lupa sih. Hanya daerah-daerah ya, desa-desa, kota ya. Saya banyak melayani itu saudara-saudara. Ini iblis, hati-hati, dia masih punya power. Lawan kita jelas, ayatnya jelas. Bukan manusia, antar manusia ya salah besar. Ya, ya kita setiap saat mematahkan daging kita itu ya nggak salah emang. Tapi ini musuh kita laten, saudara. Dari pertama kali Adam dan Hawa. Ini saudara-saudara ya. Mari saudara yang membutuhkan apa ya. Saya tadi sudah mengurapi, saudara juga sudah berdoa. Saya juga akan berdoa. Kalau ada ikatan-ikatan, ada gangguan-gangguan, ya ada rayuan-rayuan sudah dipecah belah, sudah disesatkan, ya hati-hati. Saya beritahu kepada saudara, nama gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Mau nama gereja apapun, yang bisa menyelamatkan kita ada satu nama, namanya Tuhan Yesus Kristus. Selama di dalam gerejamu itu menyampaikan kebenaran ini, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang menyelamatkan saya dan saudara sampai di dalam kerajaan yang kekal. Bukan merek gereja, ya, bukan merek gereja, gedung gereja namanya gereja ini, gereja itu. Wah, namanya banyak. Gereja-gereja ini. Bukan, itu hanya merek saja. Simbol saja, ya sudah simbol. Itu tidak menyelamatkan apa-apa. Tapi yang menyelamatkan adalah di dalamnya ada Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik saudara. Saudara mau di gereja manapun ya silahkan. Tetapi hanya satu nama saja. Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Ya, bukan merek gereja. Nama yang menyelamatkan kita sampai di dalam kerajaan surga, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus Tuhan Yesus juga mengatakan kepada saya, ketika saya dilawat, puji Tuhan, saya orang biasa, orang begini-begini aja ini loh. Dilawat, kemurahannya yang luar biasa, bagi saya anugerah yang luar biasa. Yang mengatakan, yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati, kerajaan kekal, hidup kekal menanti saudara. Haleluya, puji Tuhan. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus menjamah anak-anakmu. Hamba sudah menyampaikan Tuhan, dan itu bukti bahwa Engkau yang berdaulat berkuasa mengatasi segala hal. Dan sekarang aku bawa mereka Tuhan, entah mereka dalam rumah tangganya, keluarganya ada apa, ada pemecah belah, ada gangguan diusik, ya, ada yang disesatkan, ya, ada yang digoda, dirayu, ada yang diperbudak. Apa saja Tuhan, Engkau yang Maha tahu, ya Tuhan, Roh Kudus kepada mereka, seluruh keluarga, sehingga mereka mengalami masalah dalam rumah tangganya, ada masalah kesehatan, sakit penyakit,
ada masalah di dalam pekerjaan, ada masalah dalam hal apa saja. Sekarang aku hembuskan rohmu ini, mengalir berembus kepada mereka, melawat menjamah mereka, melepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dilepaskan daripada segala belenggu-belenggu, kuasa-kuasa kegelapan si iblis itu, karena dia adalah memecah belah. Ya, dia adalah pengganggu, pengusik. Dia suka adu domba. Dia suka menggoda, merayu, menyesatkan, memperbudak. Lepaskan Tuhan mereka daripada semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bersemayam di dalam hidup mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam hal segala sesuatu kehidupan mereka yang mereka kerjakan. Hamba-Mu hanya menyerah, berembuslah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahannya jamahan Roh Kudus memberikan Engkau sukacita roh, memberikan mereka keharmonisan dalam rumah tangga, kesatuan dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka, kesehatan dalam rumah tangga mereka, berkat-berkat di dalam usaha pekerjaan mereka, keuangan. Engkau lepaskan mereka dari hutang piutang dengan cara yang ajaib, diberkati pekerjaannya sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Aset-aset terjual, Roh-Mu yang bekerja, dan kebutuhan-kebutuhan mereka, kerinduan-kerinduan apa Tuhan, tolong rembusi Roh Kudus, supaya mereka menikmati kelegaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat, kuasa-Mu dahsyat, hebat, oleh Roh-Mu itu benar-benar sudah terjadi. Terima kasih Bapa, Roh Kudus berembuslah terus atas kami ini, hidup kami ini. Dunia ini semakin tidak baik-baik saja, tapi ada Engkaulah yang menopang, menolong, dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembusi Roh Kudus, hembusi Roh Kudus, hembusi. Amin, haleluya, soteria, soteria. Sampai berjumpa lagi saudara, Rabu yang akan datang ya. Amin.